Malam itu, kereta api mewah yang dikenal sebagai Nusantara Express meluncur dengan anggun dan tangguh di atas rel yang dingin, membelah kegelapan hutan pegunungan. Desain interiornya memancarkan kemewahan klasik, dengan dinding berpanel kayu mahoni, lampu-lampu kristal yang bersinar lembut, dan kursi-kursi empuk berlapis beludru merah. Namun, di balik kilauan itu, ada ketegangan yang halus tapi terasa, merayap seperti bayangan yang tak terlihat. Di salah satu kompartemen, duduklah seorang wanita anggun bernama Amelita Purnomo. Kulitnya seputih porselen, dan rambutnya yang hitam legam disanggul rapi. Mata birunya yang tajam memantau sekeliling dengan keanggunan yang dingin, seolah setiap detail tak lepas dari pengamatannya. Di sebelahnya, duduk suaminya, Sultan Hendra Purnomo, seorang pria tua dengan wajah keras yang dipenuhi keriput kehidupan. Hendra adalah pria yang dikenal karena kekayaannya, tapi banyak yang menganggapnya sombong dan kejam. Di kompartemen lain, seorang pria muda bernama Willy Barata nampak berdiri dengan gelisah di dekat jendela. Pandangannya tak pernah lepas dari luar, tapi pikirannya melayang jauh. Willy adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi, tapi malam itu, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Senyumnya yang biasa cerah nampak pudar, tergantikan oleh kerutan di dahinya. Di sisi lain, Bagas, seorang pelayan dengan seragam rapi nampak melintas di koridor untuk mengantarkan minuman. Ia berhenti sejenak di depan pintu kompartemen yang ditempati oleh Freddy Marjuki, seorang pengusaha sukses yang nampak begitu tenang dan percaya diri. Freddy adalah pria dengan rambut pirang keperakan dan janggut rapi. Matanya memancarkan kecerdasan dan kehangatan, tapi di balik senyum ramahnya ada rahasia yang terpendam. Di ujung lain kereta api itu, Eliana Kusuma, seorang wanita paruh baya dengan rambut merah yang mulai memudar, duduk dengan tenang sambil membaca buku. Matanya yang hijau zamrud melirik sesekali ke arah pintu, seolah sedang menunggu sesuatu. Eliana adalah seorang aktris terkenal di masa mudanya. Tapi saat ini, ia lebih dikenal karena serangkaian skandal yang membayangi karirnya. Ada keletihan di wajahnya, tapi ada juga keteguhan yang kuat, seakan-akan ia telah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam semakin larut, dan suara deru kereta api yang melaju kian menjadi latar bagi percakapan yang mulai meredup. Ketika para penumpang mulai beristirahat, ketegangan yang tersembunyi di antara mereka perlahan-lahan mencair. Namun, ada perasaan ganjil yang menggantung di udara, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Di tengah malam, jeritan yang memecah kesunyian menggema di sepanjang kereta api itu. Semua penumpang terbangun dengan jantung yang berdebar-debar. Pintu-pintu kompartemen terbuka dengan kasar, dan para penumpang bergegas keluar, hanya untuk menemukan si pelayan, Bagas, yang nampak ketakutan seraya menunjuk ke sebuah kompartemen di ujung kereta api itu. Di dalam kompartemen itu, Sultan Hendra Purnomo terbaring tak bernyawa di tempat tidurnya, dadanya tertusuk belati yang masih berlumuran darah. Wajahnya yang biasanya keras kini membeku dalam ekspresi terkejut dan ketakutan. Ketika semua penumpang berkumpul di sekitar pintu kompartemen, tatapan mereka bertemu satu sama lain dengan kecurigaan yang meningkat. Siapa di antara mereka yang bisa melakukan kejahatan mengerikan ini? Amelita, dengan wajahnya yang pucat, hanya menatap kosong ke arah mayat suaminya, sementara Willy nampak semakin gelisah, dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di dekat mereka, Freddy tetap tenang, tapi matanya nampak menyimpan kebingungan yang mendalam. Sementara Eliana nampak berdiri agak menjauh di belakang kerumunan. Pandangannya terfokus pada lantai, seolah-olah menghindari tatapan orang lain. Malam semakin larut,
dan suasana di dalam kereta api itu semakin tegang. Semua penumpang, yang sekarang saling mencurigai satu sama lain, dikumpulkan di gerbong makan oleh seorang mantan polisi bernama Cipto Hidayat yang kebetulan menumpang kereta api itu. Cipto, seorang pria dengan wajah tegas dan mata tajam, memutuskan untuk mengungkap kebenaran sebelum kereta api itu mencapai stasiun terakhir. Di meja panjang yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal, Cipto memulai analisisnya. Satu persatu, ia membongkar alibi dan motivasi dari setiap penumpang. Saat penyelidikan dimulai, rahasia-rahasia gelap mulai terungkap satu persatu. Setiap penumpang memiliki alasan untuk membenci Sultan Hendra, tapi siapa yang benar-benar membunuhnya? Amelita, yang terlihat tenang tapi pucat, dituduh pertama kali karena dia adalah orang terdekat Hendra. Amelita, yang selama ini terlihat sebagai istri yang setia, ternyata menyimpan dendam yang mendalam. Cipto menjelaskan bahwa Amelita memiliki motif kuat karena selama bertahun-tahun ia menderita di bawah perlakuan kasar suaminya. Namun, bukti-bukti yang ada tidak cukup menguatkan bahwa Amelita adalah si pembunuh, meskipun dendam yang membara terlihat jelas di matanya. Penyelidikan pun dilanjutkan, dan Cipto kini beralih pada Willy, si penulis gelisah yang ternyata pernah dipermalukan oleh Hendra dalam sebuah pertemuan sosial beberapa waktu yang lalu. Kala itu, Hendra mempermalukan Willy dengan menyebutnya sebagai seorang penulis bodoh yang gagal dan sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam menulis. Cipto lantas menunjukkan bukti berupa surat ancaman yang ditemukan di saku jaket Willy. Dia pun nampak berkeringat dingin, tapi Willy bersikeras mengatakan bahwa ancaman tersebut hanya ungkapan kemarahannya semata dan bukan merupakan tindakan nyata. Hatinya yang rapuh memperlihatkan kalau Willy lebih mungkin menjadi seorang korban, alih-alih menjadi si pembunuh. Lalu, Freddy, dengan wajahnya yang selalu tenang, nampak terguncang saat Cipto mengetahui tentang masalahnya dengan Hendra. Dalam penyelidikan tersebut, Cipto berhasil mengungkap beberapa kecurangan yang dilakukan oleh Freddy dalam mengelola bisnisnya. Kecurangan-kecurangan tersebut rupanya juga telah diketahui oleh Hendra, dan Hendra sengaja memanfaatkan hal itu untuk mengintimidasi Freddy agar dia selalu mematuhi perintahnya. Meskipun Freddy memiliki motif yang kuat untuk membunuh Hendra, tapi Cipto menemukan kalau Freddy tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembunuhan tersebut, karena ia memiliki alibi dan terus diawasi oleh saksi lain pada saat kejadian. Akhirnya, perhatian Cipto tertuju pada Eliana, yang mana Cipto lantas mengungkapkan bahwa Eliana memiliki hubungan gelap dengan Hendra di masa lalu. Namun, hubungan terlarang itu berakhir dengan pengkhianatan yang menghancurkan hidup Eliana. Cipto berhasil menemukan bukti berupa sepucuk surat cinta lama yang ditulis oleh Eliana. Dalam surat tersebut, Eliana meluapkan amarah dan rasa sakitnya atas pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan oleh Hendra. Namun, seperti yang lain, bukti tersebut hanya mengarah pada motivasi, bukan kepastian. Selain itu, Eliana juga memiliki alibi saat pembunuhan itu terjadi. Ketika Cipto nampak kehabisan petunjuk, suasana menjadi semakin mencekam. Semua orang menatap Cipto dengan campuran ketakutan dan harapan, berharap kebenaran segera terungkap atau rahasia mereka tetap tersembunyi. Ketegangan di dalam kereta api itu semakin memuncak ketika setiap penumpang berusaha menyelamatkan diri dari kecurigaan. Tatapan mereka menjadi semakin waspada, suara-suara mereka terdengar lebih tajam, dan setiap gerakan mereka diawasi dengan teliti oleh yang lain. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang pasti, pembunuhnya masih berada di antara mereka,
dan waktu semakin mendesak untuk mengungkapkan kebenaran sebelum kereta api itu berhenti di tujuan akhirnya. Saat kereta api terus melaju di tengah kegelapan malam, membawa serta rahasia-rahasia yang tersembunyi, lampu-lampu di dalam gerbong tiba-tiba padam seketika, memicu jeritan kecil dari para penumpang. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat, lalu diikuti oleh suara seseorang terjatuh dan pekikan kesakitan. Beberapa saat kemudian, saat lampu kembali menyala, semua mata langsung tertuju pada Amelita yang nampak ketakutan sambil memegang sebilah belati dengan darah yang menetes dari ujungnya. Sementara itu, di hadapannya, nampak Eliana yang terbaring dengan luka di perutnya. Namun, sebelum siapapun bisa bereaksi, Amelita seketika menjatuhkan belati itu dan berkata kalau Eliana telah mengaku sebagai si pembunuh. Dengan suara lirih, Eliana yang terluka parah lantas mengangguk dan berkata kalau dia membunuh Hendra untuk membalas dendam padanya karena Hendra telah mengkhianatinya dan menghancurkan hidupnya. Mengetahui kalau Eliana tersiksa dan menderita selama bertahun-tahun karena kekejaman Hendra, Amelita sontak saja jatuh berlutut di samping Eliana dan memeluknya dengan erat. Keduanya tak sanggup lagi menahan penderitaan tersebut dan lantas menangis bersama, meluapkan rasa sakit dan kebencian yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Cipto, yang menyaksikan semuanya, nampak hanya menggelengkan kepala dengan rasa kasihan. Cipto mencoba bersimpati pada kedua wanita itu karena Hendra telah menyebabkan mereka menderita selama bertahun-tahun. Namun, Cipto merasakan kejanggalan di balik pengakuan dan insiden dialami Eliana, seolah-olah kedua hal itu memang telah direncanakan oleh Amelita dan Eliana demi keuntungan mereka sendiri. Setelah mereka membaringkan Eliana di atas sofa panjang dan mengobati lukanya, Cipto pun mengatakan pada semua orang kalau dia akan tetap melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Hendra. Mendengar hal itu, mereka sontak saja merasa keberatan karena Eliana telah mengaku sebagai pembunuhnya dan seharusnya pengakuan tersebut sudah cukup untuk menutup kasus tersebut. Mengetahui kalau upayanya untuk mengungkap kebenaran akan mendapat pertentangan dari para penumpang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, Cipto pun memaparkan deduksinya yang brilian mengenai alibi dan kemungkinan setiap penumpang untuk menjadi si pembunuh. Meskipun Eliana memiliki motif yang kuat untuk membunuh Hendra dan telah mengaku sebagai si pembunuh, tapi bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara menunjukkan kalau semua orang, tak hanya Eliana, memiliki peluang yang sama untuk membunuh Hendra. Seiring berjalannya penyelidikan, Cipto akhirnya menemukan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah hasil dari dendam pribadi atau ledakan kemarahan yang tiba-tiba. Cipto nampak terkejut saat mengetahui kalau pembunuhan itu telah direncanakan dengan begitu cerdas dan nyaris sempurna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cipto merasa begitu tertarik saat menyelidiki sebuah kasus karena ia sempat terkecoh dan mengabaikan beberapa hal yang awalnya ia anggap remeh. Setelah menyuruh Bagas mengawasi Eliana yang sedang beristirahat di kompartemennya, Cipto lantas mengumpulkan para penumpang lainnya di gerbong makan dan berkata kalau dia telah mengetahui pembunuh yang sebenarnya. Cipto memulai penjelasannya dengan menunjukkan bukti-bukti baru yang berhasil ia temukan. Cipto berhasil menemukan kompartemen tersembunyi di dalam koper milik Willy yang berisi surat-surat dan buku harian yang mengungkapkan persekongkolan antara Willy dan Freddy dengan sangat detail. Sepanjang penyelidikan, Willy nampak sebagai tersangka yang paling bingung dan juga yang paling mustahil untuk menghilangkan nyawa seseorang, sehingga Cipto awalnya mengabaikan detail kecil tersebut. Namun, setelah ia melakukan investigasi lebih jauh, Cipto menemukan bahwa Willy telah bekerja secara rahasia dengan Freddy,
yang memiliki masalah keuangan yang ternyata jauh lebih parah daripada yang disadari oleh siapapun. Freddy rupanya telah mengatur skema untuk membunuh Hendra dengan memanipulasi orang lain sehingga ia tak perlu mengotori tangannya sendiri. Surat-surat itu menunjukkan bahwa Willy telah dimanipulasi oleh Freddy untuk percaya bahwa membunuh Hendra akan memberinya awal yang baru dan pelarian dari kegagalannya. Dalam surat itu, Freddy juga menyalahkan Hendra atas kehancuran keuangan yang ia alami, dan juga memaparkan secara rinci tentang penderitaan yang ia alami untuk menggugah Willy dan meyakinkannya kalau pembunuhan tersebut memang perlu dilakukan untuk menyelamatkan mereka semua. Freddy lantas memberi Willy pengetahuan rinci tentang rutinitas dan kerentanan Hendra, serta sebuah rencana yang brilian untuk meyakinkan Willy kalau mereka bisa melakukan pembunuhan tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Tak hanya itu, Freddy juga menjanjikan dukungan finansial untuk Willy sebagai imbalan atas kerjasamanya. Willy, yang termotivasi oleh keputusasaan dan rasa keadilan yang salah kaprah, akhirnya menyetujui rencana tersebut. Namun, Willy bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain itu, Cipto juga memaparkan tentang keterlibatan Amelita dan Eliana, walaupun mereka hanya memiliki andil kecil dalam pembunuhan tersebut. Cipto berhasil menemukan bukti bahwa Amelita telah berselingkuh dengan Freddy, dan Amelita juga mengetahui tentang rencana pembunuhan tersebut. Freddy rupanya tak hanya berhasil memanipulasi Amelita untuk mendukung rencananya, tapi ia juga mampu meyakinkan Eliana untuk bersekongkol dengannya. Freddy sengaja mendekati Amelita yang rentan dan rapuh, lalu menjanjikan cinta dan kesetiaan agar Amelita berpihak padanya. Merayu Amelita adalah hal yang mudah bagi Freddy, tapi membujuk Eliana memerlukan waktu yang cukup lama, walau pada akhirnya ia berhasil mendapat dukungan dari kedua wanita itu. Pada momen tersebut, Cipto lantas beralih pada Freddy, menatapnya dengan tajam dan menjelaskan bahwa peran Freddy dalam menghasut mereka dan memanipulasi situasi membuatnya menjadi dalang kejahatan yang sebenarnya. Di atas kereta api yang melaju kencang menuju stasiun akhir, Cipto mengungkap kebenaran di balik kematian Hendra yang ternyata jauh lebih mengerikan dari yang ia perkirakan sebelumnya. Hendra memang kasar dan dibenci oleh banyak orang, tapi hal itu seharusnya tak dijadikan alasan untuk membunuhnya. Willy dan lainnya nampak pucat saat Cipto memaparkan deduksinya dan berhasil memecahkan kasus tersebut. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, Freddy nampak tenang dan merasa percaya diri kalau dia tidak akan tertangkap. Apalagi Willy telah terbukti sebagai si pembunuh dan Eliana telah mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Cipto, dengan pengalamannya sebagai seorang detektif swasta dan juga kemampuannya untuk memahami sifat asli seseorang dalam waktu singkat, rupanya telah mengetahui kalau Freddy adalah pria licik yang tak akan segan-segan melakukan apapun, bahkan mengkhianati orang-orang terdekatnya demi keuntungannya sendiri. Maka dari itu, Cipto sengaja menyembunyikan satu-satunya bukti yang tak terbantahkan, yang membuktikan kalau Freddy adalah pembunuh yang sebenarnya. Cipto kemudian mengeluarkan beberapa lembar foto dari saku jasnya dan menjejerkan foto-foto tersebut di atas meja. Profesinya sebagai seorang mantan penyelidik membuat Cipto selalu bertindak cepat dan melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai prosedur dari kepolisian, seperti menjauhkan orang-orang dari tempat kejadian perkara, serta mengambil foto-foto korban untuk kepentingan penyelidikan. Mengetahui kalau dia tidak dapat menyentuh jasad Hendra, Cipto pun mengambil kamera sakunya dan mulai memotret jasad Hendra. Pada momen tersebut, Cipto menemukan lebam berwarna merah ceri pada bagian tubuh korban, yang mana hal itu menandakan kalau Hendra tewas bukan karena ditikam sampai mati, melainkan karena diracun.
Meskipun Cipto tak dapat menemukan keberadaan racun tersebut, tapi dia berhasil menemukan nota pembelian racun sianida di tempat sampah yang terdapat di dalam kompartemen Freddy. Cipto pun segera memasukkan nota tersebut ke dalam kantong plastik bening agar petugas forensik dapat mengidentifikasi sidik jari pada nota pembelian tersebut. Freddy awalnya membantah kalau nota pembelian itu adalah miliknya. Namun, Willy yang nampak sangat terbebani dengan perasaan bersalah, lantas mengakui kesalahannya dan mengungkapkan semuanya. Alih-alih mengakui kesalahannya, Freddy malah mencoba menyerang Cipto dan berniat membunuh sang mantan penyelidik ini untuk menutupi kejahatannya. Untungnya, Cipto memiliki kemampuan bertarung yang cukup bagus, sehingga dia dapat melumpuhkan Freddy dan memborgolnya pada tiang pegangan agar tidak melarikan diri. Pada akhirnya, di atas kereta api yang terus melaju menuju tujuan akhirnya, kebenaran pun terungkap, meninggalkan kegelapan di belakangnya, membawa cerita tentang pengkhianatan, cinta, dan pembalasan yang tragis. Kematian Hendra, meski keji, membawa pencerahan bagi semua yang terlibat, meskipun harganya sangat mahal. Freddy tetap menolak mengakui kesalahannya, dan malah mencoba membenarkan tindakannya dengan mengklaim bahwa dia hanya melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Freddy juga menambahkan kalau Hendra adalah pria yang kasar dan kejam, sehingga dia memang pantas untuk mati. Mendengar hal itu, Cipto pun membalas kalau semua orang akan mati. Tapi mengambil nyawa seseorang secara kejam adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Cipto menambahkan kalau Freddy jauh lebih buruk dari Hendra karena dia tak segan-segan memanipulasi dan memanfaatkan orang lain demi keuntungannya sendiri. Mendengar hal itu, Willy dan yang lainnya nampak sangat menyesali keputusan mereka untuk bersekongkol dengan Freddy, karena pada akhirnya, Freddy tetap akan mengkhianati mereka. Kereta api itu akhirnya tiba di tujuan akhir, stasiun yang tampak sepi di bawah cahaya pagi yang baru muncul. Penumpang mulai turun satu persatu, membawa serta kenangan akan malam yang mencekam di Nusantara Express. Polisi bergegas masuk ke dalam kereta api itu untuk mengamankan Freddy dan juga seluruh pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sementara para polisi dan petugas forensik melakukan pekerjaan mereka di tempat kejadian perkara, Cipto nampak memandang keluar jendela, melihat kota kecil yang menyambut mereka. Dengan langkah mantap, Cipto pun turun dari kereta api itu, meninggalkan malam yang penuh misteri di belakangnya, dan berjalan menuju cahaya pagi yang menandakan awal baru, bukan hanya baginya, tapi bagi semua orang yang terlibat dalam tragedi tersebut. Cipto merasa lega karena kasus telah terpecahkan, tapi ia juga merasakan beban dari semua rahasia dan penderitaan yang terbongkar dalam prosesnya. Kereta api Nusantara Express yang megah itu kini telah kosong. Namun, kenangan tentang malam yang mengubah hidup banyak orang itu akan tetap hidup dalam ingatan mereka, dan selamanya akan menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang tidak pasti, tapi penuh harapan.